Kang Sam, bagaimana Kang Sam melihat dampak lagu-lagu Bimbo ke pendengarnya? Adakah cerita yang bisa dibagi ke kami? Mungkin cerita dari seorang penggemar yang pernah mendengarkan lagu dan bagaimana efeknya ke mereka? Ada, ini saya kaget ya. Saya pernah dapat undangan dari ISQ. Nah kebetulan begitu selesai babak pertama ada coffee break, keluar dari ruangan. Tiba-tiba ada seorang wanita lari menabrak saya, nangis terseduh-seduh. Saya kaget kan karena ini siapa nangis. Kebetulan pinggir saya ada Yeni Rahman. Ternyata kita tanya kenapa. Dia TKW Indonesia di luar negeri, udah putus asa mau bunuh diri. TKW? Mau loncat. Ya. Mau bunuh diri? Iya, dari loncat dari apartemen. Dengar lagu Tuhan. Di situ dia bahasa Sunda tuh ngudupruk, sujud. Alhamdulillah tidak sampai jadi loncat. Subhanallah itu bukan saya. Itu kan sebetulnya lagu itu pun kan Allah juga yang punya. Jadi bisa sampai menyentuh sehingga tidak jadi loncat. Saya sendiri terharu dan saya ya karena nangisnya lama. Saya oper ke ini karena ya ragab orang Sunda bilang tuh apa kan bukan murid. Nah ditanya itu. Jadi alhamdulillah itu dampaknya tuh itu satu lagu itu juga pernah saya dengar kabar ada di Jogja. Itu mahasiswa orang Jawa Barat kan banyak. Lama dari kampung tuh kan sembahyang tuh bukan Senin Kemis lagi, mungkin sebulan sekali. Begitu album keluar lagu Tuhan, dengan sedikit terharu masuk kamar mandi, ambil sujud, sholat lagi. Jadi gimana ya, itu kata orang semua, laporan, bilang ya alhamdulillah mudah-mudahan lah. Lagu kita tuh minimal buat kita sendiri yang nyanyinya bener ya. Syukur-syukur bisa mengobati orang lain gitu ya. Mengobati orang lain. Betul. Ada begitu banyak penggemar Bimbo, salah satu fans nomor 1 ada di Mata Najwa malam hari ini. Saya ingin ke Pak Richard Negi. Selamat malam Pak Richard. Pak Richard, kita kasih tepuk tangan ke Pak Richard. Jadi Anda ini orang Amerika ya Pak? Ya. Sudah berapa lama di Indonesia Pak Richard? 37 tahun. 37 tahun? Ya. Wih. Saya tadi menyebut Pak Richard itu penggemar nomor 1 Bimbo. Kenapa suka pada Bimbo? Ya, itu malam minggu pertama di Indonesia. Saya di hotel. Saya dengar lagu Bimbo, langsung saya tanya bisa beli kaset di mana dan sebagainya. Dan akhirnya saya keliling Indonesia dan selalu malam cari kaset. Cari kaset Bimbo. Jadi sudah Kaset ada Bimbo. koleksi kaset Bimbo berapa banyak? 200. Wes. Kenapa? Suka Bimbo karena apa Pak Richard? Ya, itu paling senang. Jadi itu saya dengar lagu mereka dan itu bahasanya sangat jelas. Saya harus belajar bahasa Indonesia. Jadi di mobil saya jalan sepanjang hari hanya pakai kasetnya Bimbo. Oh, jadi belajar bahasa Indonesia pertama lewat lagu-lagu Bimbo? Ya, itu sering sekali. Sering sekali. Ya. Lagu favorit Pak Richard apa? Well, itu cukup banyak. Jadi lagu yang dinyanyikan tadi semuanya masuk 15 paling bagus menurut saya. Oh, ada 15 paling bagus. Ya. Apa saja itu Pak? Tadi ada Rindu Rasul, ada Sajadah Panjang, Tuhan, Kabul Beirut, Tantu Sun, ya. Mata Tapi Tak Melihat. Ya, ada semua. Apa lagi? Anda hafal semua lagu-lagunya? Dulu hafal semua, sekarang sudah mulai lupa. Sekarang mulai lupa. Iya. Tapi yang jelas jadi ini salah satu penggemar nomor 1 Kang Sam, Kang Acil, Kang Jaka. Saya kalau perlu lagu minta ke dia. Oh gitu? Perlu lagu? Cari lagu? Jadi Pernah dijadikan bukti di pengadilan. bukti pengadilan? Waktu kita ada kasus, kita nggak punya bukti. Seluruh data dia berapa koper dibawa ke pengadilan Jakarta Selatan. Dan itu dibongkar-bongkar, aduh saya marah besar. Karena kan itu barang apik, dibuka bungkusnya, dibuka untuk membuktikan ini barang bajakan atau asli. Oke, tapi malah justru penyanyinya nggak punya, yang punya Pak Richard orang Betul, Amerika itu. betul. Wah itu baru namanya fans nomor 1. Saya ingin ke Kang Tatang Sumartono. Kang Tatang ini pemirsa adalah penulis buku Sajadah Panjang Bimbo 30 tahun perjalanan kelompok musik religius. Kang Tatang terima kasih sudah hadir. Buku Anda 30 tahun. Sekarang Bimbo tahun depan akan 50 tahun.
Bagaimana Anda menggambarkan metamorfosa Bimbo dari awal sampai sekarang? Sudah mau 50 tahun. Saya melihat sepak terjang Bimbo, khususnya dari masa 30 tahun ke sini, itu lebih banyak dititik beratkan kepada bagaimana upaya-upaya Bimbo dalam memperjuangkan hak cipta bagi para musisi, bagi para penyanyi. Ya. Bahwa Bimbo ditempa dalam hidup penuh konsistensi, dalam kesederhanaan, di dalam kejujuran, ya, dalam keteladanan, dan itu terus berpengaruh hingga sekarang Bimbo berusia hampir memasuki setengah abad. Setengah abad. Luar biasa. Terima kasih, Kang Tatang. Mau dikomentari? Ya. Kang Sam? Itu komentar tentang nasib para pemusik. Memang banyak yang bertanya. Sering saya tuh suka, hidung saya jadi orang Sunda bilang rebeh. Kang Sam awet muda, resepnya apa? Makan hati. Nah saya lihat ini ada yang tidak beres di dalam namanya tuh mechanical right, itu yang cakram. Itu berbentuk benda, dan satu lagi performing right. Yang bunyi, itu dimanapun ada restoran, hotel, broadcast, karaoke, memakai lagu harus bayar. Nah di Indonesia ini terlambat 30 tahun. Malaysia yang lebih muda dari Indonesia dan terkenal tahun 75 banyak ngebajak lagu Indonesia. Lagu Indonesia diganti pencipta di Malaysia tuh. Lagu saya pun diganti penciptanya di Malaysia tuh. Ternyata dalam pembagian rezeki ini bagus sekali. Sebagai contoh, Malaysia dengan 30 juta penduduk, performing right-nya 300 miliar. Indonesia berapa juta? 250 juta. Logikanya 8 kali Malaysia. Berarti 2,4 triliun. Kenyataannya? Hanya 20 miliar. Nah, dari 20 miliar ini bagi-bagi, itu yang dikumpul sama KCI, saya kebagian per tahun 5 juta. Jadi berarti 1 bulan 400 ribu. Nah saya hari-hari ini sedang aktif membela ini, memperjuangkan ini supaya berhasil. Jadi 400 ribu itu buat naik taksi dari rumah ke kantor kami di Kumham, 2 hari kerja udah habis. Jadi yang kasihan istri saya, papa digaji nggak? Ya kapan? Nggak tahu. Saya sudah bekerja 1,5 tahun sampai hari ini belum dapat gaji. Karena uang yang kami kolek belum masuk. Jadi itu sesuatu yang akan terus diperjuangkan oleh Kang Sam dan juga teman-teman yang ya, lain. Betul, dan insya Allah mudah-mudahan tahun ini sudah mulai masuk gitu. Amin, insya Allah mudah-mudahan. Lebaran sebentar lagi, berpuasa sekeluarga. Sehari penuh yang sudah besar, Tengah hari yang masih kecil, alangkah asik pergi ke masjid. sholat tarawih bersama-sama. Buat saya Bimbo itu legenda musik religi di Indonesia yang konsisten. Ketika saya di pondok dulu, itu biasa diputarkan lagu-lagu dan didengar oleh seluruh santri di pondok, dan itu selalu lagu-lagu Bimbo, itu sangat mewarnai. Liriknya, syairnya penuh dengan nilai-nilai religiusitas, memberikan semangat bagi kita semua, terutama semangat tidak hanya hablum minan nas, tetapi juga hablum minallah. Pak Sam, Pak Acil, Pak Jaka, semuanya semangatnya nggak kemakan sama usia. Jadi biarpun kepala 7, jadi cuman angka aja. Jadi akan ada lagu baru nih menjelang 50 tahun? Insya Allah. Semangat masih ada. Semangat luar biasa.